Ya, sampai begitu. Bapak kan tahu sendiri, suaranya serak-serak basah itu disebabkan karena apa? Karena apa? Saya tidak tahu. Ya karena sering dipakai dong, Pak. Dipakai makan maksudnya? Aduh, Pak RT ini bagaimana sih? Makanya sesekali tuh nonton BF kek, biar tahu dunia luar. Saya ketua RT menonton BF. Apa hubungannya? Iya, biar Bapak tahu kenapa suara yang serak-serak basah itu dapat mengganggu stabilitas kampung kita. Apa Pak RT tidak tahu apa yang dimaksud dengan adegan-adegan erotis? Apa Pak RT tidak tahu bagaimana dampaknya bagi kehidupan keluarga? Apa Pak RT selama ini buta kalau hampir semua suami di gang ini jadi dingin di tempat tidur? Masa gara-gara nyanyian seorang wanita yang indekos di tempat ibu saleha, kehidupan seksual warga masyarakat jadi terganggu? Sampai kapan semua ini berlangsung, Pak? Iya, kami, ibu-ibu sepanjang gang ini sudah sepakat, Pak. Dia harus diusir. Benar! Loh, sabar dulu. Semuanya harus dibicarakan dengan baik-baik, dengan musyawarah, dengan mufakat. Jangan asal main hakim sendiri. Dia kan tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dia yang bernyanyi di kamar mandi. Yang salah adalah imajinasi dari suami ibu-ibu sendiri. Banyak kan penyanyi jazz yang suaranya serak-serak basah, tapi tidak menimbulkan masalah. Padahal albumnya tersebar di seluruh dunia. Oh, itu lain sekali, Pak. Mereka tidak menyanyikannya dengan suara jebar-jebur. Juga tidak ada bunyi sleeping, Pak. Tidak ada bunyi sabun, Pak. Dan tidak ada bunyi cawat. Ya, benar. Benar sekali. Benar. Nyanyian di kamar mandi yang ini berbahaya, Pak. Karena mengandung unsur porno. Pokoknya, kalau Pak ada tidak mengambil tindakan, kami sendiri yang akan melaporkannya. Ya, benar. Apa yang akan Bapak lakukan sekarang? Saya tidak habis pikir kenapa suara yang serak-serak basah bisa membuat orang berhayal demikian rupa sehingga mempengaruhi satu keluarga, sepasang suami istri. Loh, tentu saja bisa dong, Pak. Suaranya benar-benar dahsyat. Ada semacam kekuatan yang dapat menghipnotis orang yang mendengarnya sehingga berimajinasi yang tidak. Lebih-lebih para lelaki bakal lupa anak istri, Pak. Apakah yang terjadi dengan kehidupan nyata sehingga seseorang bisa bercinta dengan khayalannya? Namanya saja lelaki normal, Pak. Mungkin Bapak juga akan melakukannya. Itu kalau Bapak masih normal. Kamu itu ngomong apa? Maksud saya perempuan itu seperti kuda binal, Pak. Pasti ada yang salah dengan sistem imajinasi kita. Sebaiknya Bapak harus mendengarkannya sendiri supaya Bapak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Begitu. Kalau Bapak mau sih, saya bisa menemani, Pak. Itu kan maumu. Loh, bukan begitu maksudnya, Pak. Saya tahu kapan perempuan itu mandi. Jadi yang salah satu jumlah itu. Jangan buru-buru menyimpulkannya, Pak. Jangan-jangan Bapak juga hidup belangit. Maksud saya, itu, Pak. Jika Bapak berkenan, ya, saya akan mengantarkan Bapak ke barang bukti. Jadi kamu tahu benar kapan dia mandi? Loh, ya jelas tahu dong, Pak. Saya ini petugas keamanan di kampung ini. Jadi saya bertanggung jawab atas semua aktivitas warga di kampung ini. Termasuk mandi, Pak. Apa yang kamu tahu tentang wanita itu? Benar sekali, Pak. Gini, Pak. Menurut saya,
Menurut pengamatan saya, ya, dia itu seorang wanita yang hidup dengan sangat teratur. Beratur, Pak. Jadi, dia itu berangkat kerja dan pulang ke rumah pada waktu yang selalu sama. Kemudian, dia bangun tidur pada waktu yang telah ditentukan. Makan dan membaca buku itu waktunya selalu sama. Dan ketika dia mandi, Pak, mandi, nyanyi dengan suara serak-serak basah. Kalau begitu, sekarang coba kamu katakan saya temannya. Tapi jangan sampai ketahuan ibu-ibu. Beres, Pak! Betul kan, Pak? Suaranya seksi sekali. Iya. Betul kan, Pak? Suaranya menimbulkan imajinasi yang tidak-tidak. Iya. Betul kan, Pak? Nyanyian di kamar mandi itu membuat warga masyarakat resah. Boleh jadi. Loh, ini bukan boleh jadi lagi, Pak. Ini sudah terjadi. Apa kejadian kemarin belum cukup? Sudah, Maka dari itu, Bapak harus segera mengambil tindakan. sedang saya pikirkan. Sedang Bapak pikirkan terus. Mari, Pak. Mari, Non. Jus, bisa bicara sebentar? Ya, bisa, Pak. Jadi, suara saya terdengar di sepanjang gang di belakang rumah. Betul, Zus. Dan ibu-ibu meminta saya agar tidak menyanyi di kamar mandi, agar suami-suami tidak berpikir yang bukan-bukan. Ya, kira-kira begitu. Oh, ternyata bapak-bapak di belakang rumah membayangkan saya telanjang di kamar mandi dan bergumul dengan mereka di ranjang. Begitu, Pak RT. Baiklah, Pak RT, akan saya usahakan untuk tidak bernyanyi di kamar mandi, supaya mulut saya tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Aduh, terima kasih sekali, Yesus. Saya hanya tidak ingin masyarakat menjadi resah. Iya, Pak RT, sama-sama. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu. Oh iya, mari, Pak. Suami saya main-main sama wanita itu lagi, Kalian berdua dan suami saya nggak mau bergerak sama sekali, Bagaimana caranya menertibkan imajinasi?